Shalom kasih Kristus. Setelah kita menyingkapkan selubung yang menutup iman percaya kita, saya berharap kita semua dapat mengembangkan cara berpikir kita sebagaimana Tuhan harapkan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang disampaikan dapat memancangkan patok iman lebih dalam lagi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami mampu mengembangkan cara berpikir kami, Tuhan. Biarlah berpikir kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan iman kami, Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema patok iman, terdapat dalam Yesaya 54 ayat 2. Demikian firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Bila berbicara tentang kemah atau tenda, pasti tidak luput dari apa yang namanya kelengkapan, diantaranya tali dan patok. Semakin besar tenda, semakin banyak patok yang kita butuhkan untuk membangun sebuah kemah yang besar, karena akan membuat tenda tersebut kokoh serta kuat. Dalam membentangkan tenda agar berdiri kokoh dan kuat, tidak hanya dari sisi patok dan talinya yang harus kita perhatikan, tetapi tempat kita memancangkan patok juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita memancangkan patok di tanah berlumpur atau tanah yang tidak dapat menjamin keamanan kemah tersebut untuk berdiri secara kokoh. Demikian juga dengan iman kita, di mana kita memancangkan patok iman dan seberapa dalam patok iman tersebut kita tancapkan. Ini sangat mempengaruhi kekokohan dan kekuatan iman kita untuk dapat berdiri. Kasih Kristus, jika patok iman kita pancangkan kepada manusia atau dunia, sudah dapat dipastikan kita akan mengalami kekecewaan. Karena semua, yaitu dunia dan manusia, sifatnya tidak stabil dan terbatas. Agar patok iman kita kokoh kuat, pancangkanlah hanya kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Sebab hanya dalam Dialah satu-satunya batu karang yang teguh, kubu keselamatan, sebagaimana dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Untuk dapat menerima janji-janji Tuhan, kita harus mengembangkan cara berpikir kita, sebagaimana yang disampaikan ayat firman Tuhan dalam pembukaan renungan hari ini. Tuhan akan membuat kita semua mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan akan membawa kita untuk mengambil alih wilayah demi wilayah. Tuhan akan memberikan kepada kita mandat untuk menguasai kota demi kota, jiwa demi jiwa, bahkan untuk menguasai bangsa. Syarat utama untuk bisa menerima dan mengerjakan mandat yang luar biasa ini adalah lapangkan tempat kemah kita, bentangkan tenda kediaman kita, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok iman kita, sehingga janji-janji Tuhan akan digenapi. Patok iman adalah sauh pengharapan yang kuat. Dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Setiap hari kita pun diperhadapkan dengan angin atau badai masalah kehidupan. Dalam menghadapi badai masalah, iman kita akan goyah bahkan ambruk jika kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Akan tetapi berbeda jika kita memiliki iman yang kokoh. Kekasih Kristus, walaupun keadaan belum membaik, mungkin memburuk, jangan sampai iman kita menjadi goyah. Percayalah dan berimanlah bahwa Tuhan kita hidup dan pasti bekerja. Bila kita melihat keadaan dunia yang gelap, mencekam, bahkan menakutkan, tetaplah beriman bahwa terang kemuliaan Tuhan akan turun bersinar atas kita. Mari kita pancangkan sekokoh-kokohnya dan sekuat-kuatnya iman kita. Karena jika patok iman kita tidak kuat, maka kegagalan bisa terjadi. Semakin besar tantangan, semakin besar pergumulan. Patok iman semakin kokoh dan kuat kita pancangkan. Seseorang dikatakan memiliki patok iman yang kokoh apabila kesalehannya memancar,
kehidupannya tidak melukai orang, dan hidupnya memancarkan kepribadian yang agung, yaitu kepribadian Allah Bapa. Mari kita bangun diri kita dengan mengembangkan cara berpikir sebagaimana Tuhan taruh dalam setiap pribadi kita. Percayalah, Tuhan telah menaruh potensi dalam diri kita, dan jangan sampai potensi tersebut dibiarkan tidak berkembang sampai dibawa ke dalam liang lahat. Sekali lagi, mari kembangkan cara berpikir kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Biarlah kami memancangkan patok iman yang kokoh dan kuat, supaya kami dapat mengarungi kehidupan yang kami lalui di dunia ini, Tuhan. Di mana apa yang Tuhan rencanakan, biarlah kami masuk dalam proses Tuhan untuk menggenapinya, Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap aspek kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share, like, dan subscribe.